teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita Jurassic World Chaos Theory Season 1 Part 2. Di part ini kesedihan melanda Kempem, yang dimana Kenji sangat terpukul atas kepergian ayahnya. Lalu Ben, Yasmina, dan Semi terjun ke lautan bersama dinosaurus ganas. Apakah Ben dan yang lainnya akan selamat? So, daripada penasaran, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Part ini dimulai dengan perjalanan Darius, Ben, dan Semi yang menuju ke tempat Kenji. Ben terlihat sangat khawatir pada Bumpy yang mereka tinggalkan saat melawan para raptor. Namun Darius meyakinkan bahwa Bumpy akan baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba rombongan mobil Departemen Satwa Liar Prasejarah atau DSLP akan melewati mereka dan membuat mereka harus menepi terlebih dahulu. Darius melihat ada Allosaurus yang bermata putih di dalam mobil rombongan tersebut dan membuatnya teringat kembali pada kejadian Brooklyn dahulu. Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk menceritakannya pada teman-temannya. Dia pun menyuruh Ben untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di tempat tinggal Kenji. Sorry. Yeah. Kenji? I knew his name. Namun mereka dibuat terkejut karena kini Kenji tinggal di tempat yang sangat sederhana. Dia bahkan baru saja pulang dari tempat dia mengajar panjat tebing. Kini kehidupan Kenji benar-benar telah berubah semenjak kejadian di Camp Cretaceous yang membuat ayahnya masuk penjara. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi, yaitu tinggi badan Ben yang ternyata melebihi tinggi Kenji yang dulu paling tinggi di antara mereka. Mereka kemudian disambut ramah oleh Kenji kecuali Darius, karena dia masih benci pada Darius atas kematian Brooklyn. Kenji menyalahkan Darius karena dia tidak ada di sana pada saat itu. Namun Ben langsung memotong bahwa kematian Brooklyn bukan diakibatkan oleh Darius, melainkan ada seseorang yang sengaja memanfaatkan Allosaurus untuk membunuh Brooklyn. Semi juga memberitahu bahwa kini mereka sedang diburu oleh raptor yang dikendalikan orang misterius. Kemudian dia menunjukkan sebuah peta milik Brooklyn. Di peta tersebut ada sebuah tempat yang telah dikunjungi Brooklyn sebelum ia meninggal. Namun Ben, Darius, dan Semi terkejut karena tempat itu adalah tempat tinggal ayahnya Kenji, yaitu Daniel Kohn. Mereka berkata dari peta itulah mungkin mereka dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Brooklyn dan mereka saat ini. Saat Kenji meneliti peta itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan segerombolan Srolopus yang melewati tempat mereka dan membuat trailer Kenji menjadi bergetar. Kemudian Ben mengajak Kenji untuk mulai menyelidiki tempat tinggal Daniel dan mencari tahu kebenarannya. After everything he did to us on Manticore Island? Please now, and I got here by myself. I'm not... Namun Kenji tak terima dan malah marah karena tak mau menemui ayahnya lagi. Dia pun pergi begitu saja. Di sana Ben dan Semi memutuskan untuk menjemput Yasmina. Lalu Darius harus tetap tinggal dan membujuk Kenji agar mau menemui ayahnya. Scene berpindah saat Darius menemukan Kenji di tempat panjat tebing. Be there, and you weren't. So where were you? Lalu dia memutuskan untuk memanjat dan berbicara pada Kenji. Setelah sampai di atas, Kenji teringat kenangan bersama Brooklyn. Saat itu mereka harusnya menikmati keindahan bersama di sana. Namun karena Brooklyn terlalu sibuk dengan ponselnya, Kenji pun merasa sendiri dan merasa sedang jauh dengannya walaupun ada di depan mata. Hey, Us. It's not working. Alhasil, Kenji memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Brooklyn karena selalu merasa sendiri walaupun sedang bersama. Lalu tiba-tiba Darius sampai di atas puncak dengan penuh perjuangan. Tapi lelahnya menghilang setelah melihat sebuah pemandangan yang luar biasa baginya. Incredible.
Di sisi lain, Ben dan Sammy yang sedang dalam perjalanan menuju Yasmina kini menepi di sebuah rest area untuk membeli makanan. Di sana terdapat sebuah pertunjukan dino Stygimoloch untuk menghibur para pengunjung. Namun Stygimoloch yang ditampilkan Bobby Nublar sebagai petugasnya terlihat sangat kelelahan dan kehausan. Little lady, these dino dangers are just itching to dares risk petting one of these demon dinos. Kemudian karena kasihan, Sammy dan Ben pun berencana membebaskan para Stygimoloch itu secara sembunyi. Sementara itu Darius dan Kenji kini telah sampai di tempat tinggal ayahnya Kenji. Dia langsung saja menanyakan tentang kematian Brooklyn. Namun perkataan Kenji membuat ayahnya terkejut karena Kenji seolah menuduh ayahnya yang membunuh Brooklyn. Thing I know about Brooklyn. This to be business? Fine. I'm willing to negotiate. Kembali lagi ke Sammy dan Ben yang akan membebaskan Stygimoloch. Namun Sammy disuruh Ben untuk mengambil sebuah lockpick di dalam mobil. Lockpick itu berguna untuk membobol pintu yang terkunci. Namun di sana Sammy menemukan sebuah kertas yang bertuliskan nama dirinya termasuk ke dalam orang-orang yang Ben curigai. Lalu Sammy menanyakan itu pada Ben dan Ben berkata bahwa dia terpaksa melakukan penyelidikan terhadapnya karena dulu Sammy adalah seorang mata-mata dari Mantakop. Namun Ben percaya bahwa Sammy kini telah taubat. Tapi tiba-tiba setelah Ben melepaskan dua Stygimoloch, mereka malah saling beradu dan saling serang. Akibatnya Ben dan Sammy malah ketahuan oleh Bobby Nublar. Sementara itu, Darius dan Kenji kini akan mulai bicara pada Daniel. Namun Darius tak diperbolehkan mendengar. Alhasil dia pun hanya menunggu. Di sana Daniel berkata bahwa kini dia membangun sebuah bisnis keluarga yang akan diwariskan pada Kenji kelak. Namun semua investor tak ada yang mau bekerja sama karena masa lalunya. Lalu dia pun mengajak Kenji untuk menjadi CEO. Jika dia mau, maka Daniel akan berkata jujur tentang Brooklyn. Kenji kini merasa bimbang, di mana setelah kejadian di Nublar, ia sama sekali tak ingin kembali berhubungan dengan ayahnya. Namun kini ia harus menjadi CEO di bisnis barunya. Demi informasi tentang Brooklyn, kini Kenji akan menyetujui keinginan ayahnya. His terms, never on mine. Like, But I just... Di sisi lain, setelah Ben dan Sammy berhasil membebaskan Stygimoloch, tempat itu pun terlihat sangat kacau. Bahkan Bobby terkena seruduk Stygimolochnya sendiri. Kemudian setelah Ben masuk ke dalam mobil, dia terkejut karena Sammy tak ada di sana. Tapi ternyata Sammy baru saja membawa makanan, karena memang itulah tujuan utama mereka singgah di sana. then you. We've got a problem. Balik lagi ke Darius dan Kenji yang kini merasa kesal karena setiap bertemu dengan ayahnya selalu harus seperti transaksi. Lalu Darius menasihatinya jika Kenji tak harus berkorban pada ayahnya yang tak lagi memperlakukannya dengan baik. Lalu Kenji kembali pada ayahnya dan membuat keputusan bahwa dirinya tak ingin bergabung untuk menjadi CEO. Dia akan mencari tahu tentang Brooklyn sendiri tanpa ayahnya. Namun setelah itu ayahnya kembali memanggil dan menceritakan kenapa Brooklyn menemuinya. Brooklyn datang memberitahukan Daniel bahwa ada dinosaurus berada di tempat yang tidak seharusnya, seperti jual beli ilegal, yang kemudian Brooklyn pikir itu ada hubungannya dengan Daniel. Mengingat masa lalunya, hal itu mungkin saja terjadi, bukan? Tapi Daniel bersikeras bahwa dia tak melakukannya. Brooklyn saat itu berkata bahwa dia ingin ikut serta ke dalam permainan tersebut. Bahkan dia tak takut tangannya kotor. Daniel juga menambahkan bahwa pada saat Brooklyn datang, dia terlihat sangat berbeda. Seperti ada sesuatu yang berbahaya pada dirinya. Lalu pembicaraan itu terhentikan ketika Darius mendengar sesuatu. Dan tiba-tiba muncul raptor di belakang Daniel Cohn.
Mereka pun segera berlari, namun anehnya walaupun Daniel terjatuh, raptor itu tak menyerangnya. Ternyata raptor itu dikendalikan oleh sosok perempuan misterius yang terlihat seperti boneka robot. Dia dengan mudahnya mengendalikan raptor dengan sebuah peluit. Ketika akan menyerang Kenji, raptor itu ditangkap oleh Daniel dan membuat raptor itu menyerangnya. Kenji begitu sedih melihat kejadian barusan, tapi Darius harus membawa Kenji pergi dari sana. Berkali-kali Kenji terjatuh, namun ada sebuah mobil yang menyelamatkannya dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Perempuan misterius itu kemudian memanggil raptornya yang sangat nurut padanya. Dosan. Scene berganti ke 14 bulan yang lalu. Ketika itu Yasmina melakukan terapi trauma akibat kejadian di Nublar dulu. Ditemani Brooklyn, dia berkata telah merasa lebih baik dari sebelumnya. Lalu scene kembali ke masa kini, di mana Yasmina yang telah sembuh dari traumanya tinggal di pulau yang bebas dari dinosaurus dan membantu orang-orang lain untuk bisa menghadapi dinosaurus yang kini hidup berdampingan. Dia menerima telepon dari Semi yang mengatakan bahwa dirinya dan Ben sedang dalam perjalanan menuju tempatnya. Singkat cerita, Ben dan Semi kini telah tiba di gerbang masuk yang punya keamanan ketat. Lalu Yasmina dan Semi bertemu dan berpelukan melepas rindu. Oh ya, jangan lupa dengan mereka berdua yang masih berpacaran seperti dulu saat terakhir di Nublar. In Fadula. People looking for us. All of us. Look, I get it. I was dubious at first. Yasmina, see you at the... Seperti yang lainnya, Yasmina pun terkejut saat melihat Ben yang lebih tinggi darinya. Lalu Semi memberitahu Yasmina bahwa Kempem kini sedang dalam bahaya. Oleh karena itu Yasmina harus ikut bersamanya untuk menemui Kenji dan Darius. Tapi Yasmina menolak karena dia merasa tempat itu lebih aman dibanding di luaran sana. Karena tempat itu didesain bebas dinosaurus seperti harapannya. People are gaining tools in a safe environment. Dia bahkan menunjukkan sistem radar yang dapat mendeteksi dan mencegah dinosaurus datang. Dia juga menunjukkan sebuah proyek hologram berbagai jenis dinosaurus untuk terapi imersi pada setiap orang, supaya membuat orang-orang terbiasa berada di sekitar dinosaurus. Tapi walau begitu, Semi tidak sepenuhnya percaya bahwa tempat itu benar-benar aman. This might be the perfect place to keep us safe. What? It is. This kind of danger? Okay, Kemudian Ben memperjelas tentang kematian Brooklyn yang menjadi sasaran dino. Seperti halnya Brooklyn, kini orang misterius itu sedang memburu para Kempem dengan memanfaatkan dinosaurus. Hal itu sedikit membuat Yasmina terkejut dan tak percaya. Dia juga sedikit marah pada Semi karena tidak memberitahu dia yang sebenarnya. Tapi Semi malah balik marah dan mengungkapkan kekecewaannya karena selama ini Yasmina jarang sekali menghubunginya. Dia pun pergi dari sana meninggalkan Yasmina dan Ben. Ketika mereka menenangkan pikirannya, tiba-tiba insting dan pendengarannya mendengar suara dinosaurus dan teriakan orang-orang. Lalu tiba-tiba muncul Beckless Phoenix yang menyerang di sana. there. Kemudian Ben dan Yasmina pergi dengan mobilnya untuk mencari Semi. Setelah melihat Semi sedang berjalan menuju luar pulau, Yasmina segera membuka pintu dan menyuruhnya untuk masuk. Namun Beckless Phoenix terus mengejarnya dan menyerang mobil mereka.
Setelah berjuang dan berhasil masuk ke mobil, mereka pun segera meninggalkan backless Phoenix tersebut. Tapi sayangnya di depan mereka ada satu lagi backless Phoenix yang menghadang jalan mereka. Kini mereka terjebak di antara dua backless Phoenix. Sampai kemudian DSLP datang di waktu yang tepat. Namun anehnya bukannya segera menolong, mereka malah menembaki ban mobil Ben hingga pecah. Lalu salah satu backless Phoenix mendorong mobil Ben hingga jatuh ke lautan dengannya. Nah, sampai sini dulu ya teman. Zona rebahan akan kembali di part selanjutnya.